Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Istana. Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Sudah lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Selamat malam untuk para penonton Al-Fatah Official dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang Amin Rais, di mana yang kita ketahui bahwa Amin Rais ini adalah merupakan preman politik, gelandang politik. Ini kan saya jadi teringat dengan perkataan daripada Gus Dur bahwa dari yang bertanggung jawab daripada pelengseran Presiden Gus Dur itu bahwa Amin Rais, karena Amin Rais yang menyidang, yang menjadi ketua pada saat itu, dan itu tidak sah menurut hukum, kata Pak Mahfud MD juga. Namun di sini bahwa Amin Rais ini adalah merupakan gelandang politik yang kemarin saja tidak sah partainya ikut dalam Pilpres 2024. Lalu apa kata Amin Rais di dalam wawancaranya bersama Karni Ilyas kalau tidak salah kemarin, bahwa saya ini orang tua, masa kalian takut sama orang tua? Berarti sekarang ini Amin Rais sudah tua ya, sudah sadar. Kalau sadar ya rajin-rajin beribadah. Jangan hanya mengurusi orang. Rajin-rajin beribadah, bersedekah. Kenapa? Karena sudah tua. Tinggal menunggu kematian saja. Tidak habis di situ Amin Rais ini, tetapi dia menyalahkan KPU yang tidak meloloskan nanti di waktu pemilu 2024 nanti mendatang. Bahwa ini merupakan kejadian yang sangat lucu bagi seorang politikus, karena udah tua berpolitik lagi. Kemudian kata Pak Amin Rais kemarin bahwa ini ada, kalau tidak salah ini ada intervensi daripada Pak Presiden, daripada istana. Nah, di video tadi bahwa sudah dijawab jelas dengan Pak Presiden Jokowi, ini urusan KPU, ini urusan Bawaslu. Kenapa kalian salahkan istana? Dan ini merupakan yang sangat lucu Pak Amin Rais ini.
sudah kesana mencari suara, tapi tidak ada yang mau ngebantu ya. Padahal udah tua, padahal dia kasihan banget. Kemudian yang kedua, syarat-syarat daripada parpol sehingga bisa ikut berantisipasi nanti di Pilpres 2024 atau ikut gabung dalam partai pemilu, bahwa itu syaratnya harus ada di bangku DPR itu daripada perwakilan partainya. Kemudian di partai umat ini itu tidak ada. Itu sangat sedikit, bahkan kita katakan tidak ada. Memang ini adalah negara demokrasi, negara yang dimana sistem pemerintahan, sistem pemilihan daripada pemimpin negara, kepala daerah, ini diusung oleh para parpol, oleh partai politik. Makanya kata Cak Lontong di ulang tahun Partai Hanura yang ke-10 itu, bahwa di zaman sekarang ini banyak partai-partai yang berdiri. Kenapa? Karena tidak kebagian. Karena tidak kebagian kursi di DPR. Makanya dia buat partai-partai. Salah satunya Partai Umat ini yang ambisinya itu luar biasa. Ingin menguasai kekuasaan. Dan bahwa Amin Rais ini dulu pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, kemudian kuliahnya juga di luar negeri, makanya dapat doktor, tapi pemikirannya tidak sekelas doktor. Ini kan memalukan, ini kan bisa memalukan dokter-dokter yang lain yang gelar doktor dengan apa? Dengan Amin Rais ini, dia merusak nama baik dokter di Indonesia. Hai Pak Amin Rais, semoga Anda ini menonton video tadi, menonton Pak Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan bahwa tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya sama presiden, sama di pihak istana. Itu hanya urusan KPU. Dan partai Anda juga ini belum memenuhi syarat sehingga masuk dalam kategori parpol yang ikut nanti di Pilpres 2024. Kemungkinan ini mungkin ya azab daripada ente ini Pak Mbah Amin Rais, karena dulu ente telah bertanggung jawab atas pelengseran Presiden Gus Dur. Kemudian Pak Amin Rais ini saya katakan tak ulang kali bahwa Anda harus memikirkan apa yang pernah Anda lakukan dulu ketika Gus Dur saat menjabat. Kemudian yang kedua, bahwa pesan Pak Presiden Jokowi, bahwa beliau juga berpesan bahwa dengan nanti di Pilpres 2024 ketika tidak diusung oleh partai pengusung ya jangan sakit hati lah. Kemudian di sini saya tafsirkan daripada pernyataan Pak Presiden Jokowi ini itu khususnya objeknya itu ke Anies Baswedan. Karena Pak Nasdem, Pak Surya Paloh, Anies Baswedan ini sangat ambisinya luar biasa, ingin menguasai kekuasaan. Namun apa yang terjadi, bahwa di survei yang telah dilakukan oleh media itu elektabilitas Partai Nasdem ini turun total, signifikan, banyak sekali perubahannya. Sementara Partai Perindo yang non parlemen itu naik drastis, bahkan mendapatkan suara sampai 4%. Kalau menurut saya nanti sampai apabila dengan catatan bahwa Partai Perindo itu sangat bisa kemungkinan nanti sampai Pilpres, sampai tahun 2024 ini tidak sulitlah untuk mencapai angka 6 bahkan 7, tidak sulit. Dengan catatan tadi bahwa Partai Perindo terus konsisten untuk melakukan perubahan yang seperti dimana mereka ketua umum Partai Perindo, kemudian ketua harian daripada Partai Perindo Pak Dr. Tuan Guru Bajang itu bisa naik nanti. Bahkan nanti ini akan memukul mukanya Pak Nasdem ini, Pak
Surya Paloh.